Halo Sobat Budaya, saya Rafiq dari Museum Gubuk Wayang Cabang Kota Lama Semarang. Dan kali ini kita akan mengupas koleksi kalender dari Museum Gubuk Wayang. Semoga kita selalu diberikan kesehatan, rezeki yang berlimpah, dan umur yang panjang. Mau tahu kalender apa saja yang akan kita kupas? Ikuti terus postingan ini. Halo Sobat Budaya, kali ini kita akan membahas koleksi dari Museum Gubuk Wayang yang berupa kalender. Dan kalender ini cetakan Firdaus Gameda, dan ini desainnya adalah Rian Grandmason, dan ini lebih terkenal dengan nama Rianto. Dan kita bisa melihat di sini ada gambar permainan anak-anak sedang bermain gambar umbul. Dan ini salah satu mainan paling populer di era tahun 70-an, tahun 80-an. Dan tentunya kita masih ingat ya, dulu orang tua kita pada saat setiap kali beli kalender, kita sebagai anak-anak tentunya ingin tahu. Dan kita yang pertama kali kita buka adalah nanti Lebaran jatuhnya hari apa. Karena di situ kita bisa melihat kita bisa libur panjang atau tidak. Atau juga yang beragama Nasrani juga bisa melihat nanti Natalnya pas hari apa. Karena di situ juga hubungannya sama liburan sekolah. Dan itu adalah hal-hal kecil yang tentunya adalah kebahagiaan seorang anak kecil, karena di situ bisa libur panjang. Dan kita akan mengupas di sini. Di sini di bulan Januari dan Februari di kalender ini tahun 2025. Kita bisa melihat di sini ada anak-anak yang lagi bermain hujan-hujanan, dan tentunya ini adalah mainan yang paling murah meriah dan tentunya bisa dilakukan di depan rumah pada saat terjadi hujan. Dan bagi anak-anak zaman dulu, hujan-hujanan adalah kebahagiaan yang tentunya tidak akan pernah dilupakan. Dan di sini di bulan berikutnya, di sini ada gambar bulan purnama dan ada seorang anak melihat bulan purnama. Saya masih ingat dulu waktu saya kecil, setiap kali terjadi bulan purnama, kita biasanya anak-anak juga kumpul bisa menyaksikan bulan purnama langsung, atau di situ kadang ada ide juga, yuk kita main petak umpet atau main tok umpet, kita sembunyi. Dan di situ karena ada bantuan cahaya bulan, jadi kita sembunyi itu ya tetap kelihatan, tapi disitulah uniknya kenangannya bermain petak umpet di remang-remang cahaya rembulan. Di sini juga ada gambar kalender. Ini dua orang anak lagi bermain perahu-perahuan di sungai. Dan ini juga saya ngalami pada saat masa kecil, membuat perahu-perahuan seperti ini dengan menggunakan pelepah batang pisang, dan tentunya itu batang pisangnya sudah dipotong, kita ambil pelepahnya, terus kita tekuk, dan di situ kita pakai lidi, terus dibentuk menjadi perahu-perahuan atau kapal-kapalan. Dan biasanya kita lepaskan di selokan yang airnya juga deras. Dan ini sebuah mainan sederhana tapi tentunya sangat berkesan. Di sini kita biasanya berlomba sama teman cepat-cepatan, dan kepuasan kita adalah pada saat perahu kita bisa melaju jadi juara nomor 1. Di sini juga di sini ada anak yang lagi mengembalakan kambing, dan tentunya dulu banyak rekan-rekan kita juga pada saat sekolah itu juga karena orang tuanya ekonominya mungkin kurang, jadi untuk hariannya teman-teman tuh juga ada yang harus mengembalakan kambing tentunya di lapangan. Dan ini juga sebenarnya sekarang menjadi kenangan yang justru kita inginkan kita ulangi lagi, dan ini adalah kenangan yang terindah. Kita bisa mengikuti teman-teman kita yang lagi mengembalakan kambing, dan tentunya ini adalah kebahagiaan yang bisa kita ingat lagi. Dan di sini juga ada gambar di sini juga ada gambar seorang anak lagi memelihara ayam, dan tentunya ayam adalah binatang yang paling mudah dipelihara, karena biasa di perkampungan zaman dulu tentunya halamannya luas, ada juga tanah-tanah kosong. Dan di sini namanya ayam itu juga sebuah tabungan investasi yang
bisa dimiliki seorang anak. Dan nanti pada saat lebaran tentunya ayam yang sudah dewasa bisa kita jual untuk biaya mungkin beli baju ataupun untuk biaya sekolah. Dan yang terakhir di sini, di bulan terakhir di sini ada seorang anak lagi memandikan kerbau. Dan tentunya tidak semua anak-anak mengalami kenangan seperti ini, tapi bagi beberapa anak, kenangan mengembalakan kerbau dan memandikan kerbau adalah sebuah kemewahan. Dulu saya waktu kecil itu juga di saat saya masih kecil banyak kerbau, tapi saat itu kerbaunya mandinya di sungai besar. Jadi kita sebagai anak tentunya tidak bisa naik di atas punggung kerbau seperti ini. Dan bagi rekan-rekan yang mengalami naik kerbau di atas air adalah sebuah kebahagiaan, karena kita bisa bermain merasa kita jadi raja dan kita adalah raja kerbau yang kita kembalikan. Demikian kupasan mengenai kalender dari koleksi Museum Gubuk Wayang dengan tema mainan jadul tahun 2023. Demikian ulasan kalender koleksi Museum Gubuk Wayang, dan Sobat Budaya ikuti terus postingan ini, jangan lupa share, subscribe, dan komen. Semoga postingan ini bisa menginspirasi kita semua. Salam budaya mempersatukan bangsa.